Sewaktu saya udah resign, baru mau resign dari UN, teman SMA saya, setongkrongan, seangkatan, ya, Giring Ganesha namanya. Saya rada-rada songong memang anaknya ya. Jadi saya Giring bilang begini, Ki, gimana? Jadi nggak gabung gitu kan? Boleh, tapi ada syaratnya. Jadi songongnya adalah, saya mau gabung apa enggak? Ini bukan mereka interview saya interview mereka. Ya. Idealisme. Ini kan lo nyalek sekarang. Siap. Lo turun ke basis. Ya. Apa yang lo bawa, Bang? PSI ini dikembalikan ke empunya, yang punya. Kemudian ada lagi konsep PSI soal Jokowisme. Ini kan menguatkan perspektif publik, isu-isu di lapangan bahwa memang PSI ini miliknya Jokowi. Pak Presiden. Pemirsa setia Gema Pos, kalau ngomongin soal pemilu 2024 pasti tidak lepas dari anak muda, baik dari kontestannya maupun soal pemilihnya. Nah, hari ini kita kedatangan caleg muda dari PSI, ini nomor urut 2 Dapil Jakarta 1, Bang Dede Prayudi. Apa kabar, Bang? Kabar baik, terima kasih Gema Pos sudah mengundang saya. Terima kasih sudah hadir juga. Ini kalau mungkin anak muda kalau nggak tahu Bang Uki ini agak keterlaluan ya, Bang Dede Prayudi ya, panggilannya seringnya Uki. Tapi katanya kalau pas nyalek ini pakai Dede Prayudi. Dede Prayudi, karena di kertas suara namanya Dede Prayudi. Uki itu nama panggung. Nama panggung. Itulah. Bang Dede, ini lagi sibuk apa? Banyak banget ya, di TKN ya, ada kegiatan rapat-rapat kan, terus habis itu di TKN juga kadang-kadang, karena saya juga selain sebagai wakil komandan tim Fanta, juga merupakan jubir KIM, Koalisi Indonesia Maju, ya, atau jubir Prabowo Gibran lah, singkatnya. Lalu juga di DPP PSI, ya, saya sebagai ketua DPP tentu ada rapat-rapat, kegiatan-kegiatan ya. Di samping itu juga caleg juga kan di PSI. Terus sebagai YouTuber juga rupanya. Jadi kurang lebih. Nah ini yang saya maksud. YouTuber juga ini pasti banyak yang. Iya, jadi YouTuber juga. Jadi kurang lebih di 5 poin inilah yang sekarang lagi rame. Tapi sekarang fokus turun ke basis atau semuanya bisa fokus? Ya insya Allah sih sekarang masih ke-handle semua ya, 5-5-nya ya, masih ke-handle semua. Paling-paling ada beberapa video yang saya masih utang ya. Sama si channel YouTube ini, Cokro ini, saya masih ngutang beberapa video karena kesibukan yang nggak bisa dihindarin gitu. Jadi ya masih bisa handle. Belakangan agak keteteran, tapi keteteran hanya karena waktu aja yang terlalu sedikit karena setiap orang kan punya 24 jam sehari, nggak bisa lebih ya. Dan saya pikir ini juga cuma sementara kan sampai pemilu selesai aja kan. Setelah itu ya saya akan bisa punya waktu untuk diri sendiri lagi gitu. Jadi kalau sekarang ini tidur 6 jam aja udah mewah banget. Gitu. Ini tapi Bang Dede, memang passionnya Bang Dede itu di politik? Iya, jadi kebetulan kayak begini, saya ini seseorang yang passion driven ya. Artinya saya bekerja lebih baik ya. Saya bisa manage to get things done itu apabila di situ ada hati ya. Ketika saya bekerja di situ ada hati, saya bekerja dengan hati. Ketika saya nggak bekerja dengan hati ya saya bisa-bisa aja gitu. Tapi nggak akan hasilnya nggak akan terlalu maksimal lah kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari riwayat hidup saya misalnya, dulu kan saya S1-nya di New Zealand. Ya, di New Zealand itu sebelum kita ngambil SKS kasarnya gitu ya. Kita harus ngikut dulu yang namanya foundation course. Ini semacam pra-universitas lah. Ini selama setahun kita ikut gitu. Nah, si dosennya aja ketika foundation course ini udah mau selesai dan ketika sudah selesai, dia memberikan saran ke saya memang untuk masuk ke political science. Gitu. Dan ya udah, saya masuk ke political science, saya menyukai itu. Saya ambil double major sebenarnya, 2 jurusan ya sekaligus. Ilmu politik, political science itu sendiri, sama yang kedua adalah ilmu sosiologi. Gitu. Dan dua-duanya saya suka. Ilmu politik ngajarin saya tentang how to gain and maintain power properly. Properly-nya itu garis bawahi ya. Jadi ini memang soal power ya. Tapi bagaimana sih caranya kita mendapatkan kekuasaan dan kita mempertahankan kekuasaan itu dengan baik dan benar. Dalamnya ada ideologi politik, di dalamnya ada politik elektoral dan lain-lain. Kemudian ilmu sosiologi mengajarkan saya bagaimana cara memahami masyarakat, memahami permasalahannya, kebutuhannya, ya. Lalu ikut membantu mereka mencarikan solusi gitu. Nah, dalam konteks kombinasi keduanya, solusinya itu adalah kebijakan publik. Kurang lebih sih seperti itu makanya terus masuk
PSI. Itu tahun berapa memutuskan untuk masuk PSI dan kenapa PSI? Kenapa nggak yang lain? Iya. Jadi ketika baru balik dari tadi saya bicara S1 ya. Kemudian saya S2, alhamdulillah nih dapat beasiswa ke Swedia, Eropa Utara. Kemudian saya pulang, saya sudah bercita-cita untuk menjadi pejabat publik ya, karena tujuan hidup saya ya bukan menjadi pejabatnya per se ya, tapi memiliki ruang untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat orang banyak. Kayak gitulah kurang lebih ya. Dan saya memulainya dengan menjadi seorang peneliti dulu. Gitu. Jadi saya pernah menjadi peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Universitas Indonesia. Tapi waktu itu cuma setahun. Karena begini, saya tuh waktu belum lulus S2 aja saya udah membuat anak tangga untuk timeline hidup saya. Gitu. Jadi 2 tahun pertama saya di anak tangga ini, lalu kemudian berikutnya ke sini, lalu kemudian berikutnya ke sini dan ke sini gitu. Nah, anak tangga pertama itu memang saya ingin bergabung ke universitas yang sifatnya statusnya tuh prominent lah, universitas bagus yang punya nama gitu ya, untuk saya berkenalan dengan orang-orang yang juga prominent di dalamnya gitu ya. Nah, lalu anak tangga kedua itu saya ingin bekerja di lembaga internasional, sebut saja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di UI saya setahun, kemudian berjodohlah saya dengan PBB. Ya? Jadi teman saya ada yang bilang, sesama peneliti gitu ya, bilang, Ki, lu mau nggak kerja di UNFPA? Apa tuh? United Nations Population Fund gitu ya. Oh ya, sebagai apa? Sebagai peneliti juga, peneliti kebijakan. Oh ya, boleh gitu. Nah, mulailah saya berkarir di UN selama 5 tahun gitu. Nah, waktu saya berkarir di UN, anak tangga berikut itu sebenarnya di UN itu saya harusnya cuma 3 tahun, tapi akhirnya saya di sana 5 tahun. Sama 5 tahun. Kebetahan rupanya gitu. Enak ya. Enak rupanya ya. Nah, cuman saya pikir saatnya saya harus keluar dari zona nyaman, dari comfort zone kan. So, anak tangga berikutnya itu sebenarnya saya harusnya ngambil PhD S3 di luar negeri. Gitu. Nah, sewaktu saya udah resign, baru mau resign dari UN, teman SMA saya, setongkrongan, seangkatan ya, Giring Ganesha namanya. Itu ngajak, Ki, ayo sini yuk, ikut yuk sama kita yuk gitu. Udah lihat-lihat aja dulu gitu. Nah, mulailah ikut-ikut ke kegiatannya PSI, ikut ketika PSI membuat diskusi publik dan lain-lain lah. PSI itu dulu suka banget bikin diskusi publik, itu tahun 2017 lah. Nah, itu saya belum keluar tuh dari PSI, belum keluar. Dari UN. Dari UN. Nah, 2018 awal ya, saya memantapkan diri untuk bergabung dengan PSI, tapi sebelumnya saya rada-rada songong memang anaknya ya. Jadi saya Giring bilang begini, Ki, gimana? Jadi nggak gabung gitu kan? Boleh, tapi ada syaratnya gitu. Gue pengen memantapkan diri gue dulu. Gue pengen ketemu sama sekjen, sama ketum, sama semuanya deh. Gitu. Bisa nggak lo pertemuin gue gitu? Yaudah, gue coba ya. Gitu. Nah, akhirnya ketemulah. Berarti Giring waktu itu belum ketua, belum. Giring itu ketua 2020 kalau nggak salah ya. Ketemulah saya akhirnya sama petinggi-petinggi PSI. Jadi songongnya adalah saya mau gabung apa enggak? Ini bukan mereka interview saya, saya interview mereka, gitu. Jadi saya tanya, jadi PSI ini ideologinya apa sebenarnya? Gitu. Terus dapat uang dari mana? PSI ini anti intoleransi atau anti Islam nih sebenarnya nih? Gitu. Nah, hal-hal sensitif itu saya tanya-tanyain. Itu semua. Serius. Ada siapa di situ? Ada Mbak Grace? Ada Grace Natali, ada Raja Juli Antoni yang sekarang udah jadi, dia dulu sekjen, sempat pembina terus sekjen lagi. Terus ada bendara umum kita, Suci Mayang, ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada yang sekarang udah jadi pembina kita yaitu Isyana Bagusoka. Lengkap ya? Lengkap. Kalau nggak gitu kan saya nggak mau ke sana. Ya udah, jadilah saya ketemu mereka, terus mereka menjawab pertanyaan saya. Yang banyak menjawab pertanyaan saya itu ada 2, Grace Natali sama Raja Julianto. Cuma kan memang kapasitas mereka lah sebagai ketua umum dan sekjen gitu ya. Ya sudah, kemudian ternyata saya suka mendengar jawaban mereka gitu, dan saya pikir kuliah bisa ditunda dulu ya. Saya ikut dulu pemilihan umum 2019, saat itu kan masih pemilunya 2019 ya. Dan mungkin saya diharuskan oleh garis tangan saya untuk kuliah di Indonesia karena S1 saya kan New Zealand. New Zealand itu kan kutub selatan. S2 kan Sweden itu kutub utara. Asik sekali kan di Katulistiwa dong kita. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Ya, jadi saya pikirnya Ini song juga loh Bang. Lumayan.
Ya akhirnya kayak begitulah. Ikut pemilu dan ternyata PSI nggak lolos 4% kan. So saatnya kemudian saya apply S3 di UI. Ya udah saya dapat di sana. Dan kenapa kalau ditanya kenapa PSI? Karena PSI itu banyak kelemahan ya sebenarnya, banyak kekurangan. Tapi saya ini orang yang lebih mapan kok kalau nggak di politik. Ini lagi-lagi songong ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, boleh songong di sini. Boleh songong di sini ya. Boleh. Saya itu sebenarnya gimana ya, kalau misalnya untuk cari uang, saya nggak perlu ke politik gitu. Kalau mau cari hidup enak gitu, hidup mapan, saya nggak perlu ke politik gitu. Jadi kalau saya harus ke partai politik, maka partai politik itu harus bisa mengakomodir idealisme saya, setidaknya begitu, gitu ya. Ibaratnya ya, kalau nyari uang nggak di sini. Gitu. Jadi partai politik untuk nyampein idealisme. Betul. Sebenarnya idealisme itu bisa kita tuang, ya, nggak melulu di politik. Cuman ketika kita di politik, peluang untuk menuang idealisme tersebut dalam skala yang lebih makro, ini peluangnya lebih besar, gitu. Nah, ini kan sebenarnya di anak tangga cita-cita saya yang kesekian, gitu. Tapi ya udah. Tapi ada kesempatan dulu. Iya, gitu. Dan saya pikir ya udah, ini partai masih kecil, masih baru, dan kalau saya berada di dalam, mungkin ada yang bilang ya ini kan idealis karena masih kecil, gitu. Ya kalau saya ada di dalam kan saya bisa ikut sama-sama jaga, gitu. Nah gini Bang, ya. Idealisme. Ya. Idealisme, ini kan lo nyalek sekarang. Lo turun ke basis. Apa yang lo bawa Bang? Begini, pemilu 2019, gue adalah orang yang ini kita buka-bukaan aja ya. Gue adalah orang yang percaya bahwa untuk mencapai tujuan idealis harus dengan cara yang idealis, gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita semakin sadar bahwa lanskap politik kita tuh nggak semulus itu, gitu. Bahwa ketika kita tahu jalan yang enak itu adalah ketika kita pakai misalnya sepatu roda dengan ban yang bagus segala macam gitu, terus habis itu meluncur gitu ya, untuk tujuan yang bagus. Cuman kalau misalnya jalannya berlobang, berbatu, ya, terus habis itu lubangnya udah keisi air dan lain-lain, ya. Kadang-kadang kita itu harus bisa bermanuver. Kadang-kadang kita itu harus bisa ngerem sedikit, melipir ke kiri supaya bisa maju lagi ke depan, kayak gitu-gitu loh. Nah, inilah yang saya lakukan ketika saya ke Dapil. Ya, dulu 2019, saya seperti ngajarin mereka tentang apa yang mereka butuhkan, gitu. Misalnya mereka yang namanya di Dapil tuh dinamikanya itu luar biasa, nggak bisa ketebak lah. Ada yang bilang ini, bilang itu, bilang ini, bilang itu tentang kebutuhan mereka ya. Yang saya bilang adalah nggak begitu, gitu. Dalam demokrasi yang sehat harusnya begini, gitu. Nah, konstituen harusnya begini, saya sebagai caleg harusnya begitu, gitu. Apalagi saya lulusan S1-nya ilmu politik, ya kan. Merasa si paling tahu lah, ya kan, textbook kan. Ya ternyata ketika masuk politik praktis kita harus bisa adjust, gitu. Jadi tujuan kita harus tetap idealis, ya. Soal cara kita harus taktis, harus strategis, gitu. Nah, kadang-kadang ya saya harus melihat aturan. Misalnya ada di zona abu-abu, ya. Ada di zona abu-abu yang saya ke lapangan, Pak, ini jalannya rusak. Misalnya kayak begitu. Nah, saya lihat lagi aturan BKPU. Gitu, saya lihat boleh nggak sih kayak memberikan donasi ke komunitas gitu. Saya nggak memberikan ke orang-orang ya, ke orang per orang gitu nggak. Tapi donasi komunitas berupa pengaspalan jalan, pengecoran jalan. Misalnya kayak begitu ya. Oh ternyata boleh, asalkan batas maksimumnya sekian gitu, ada nominalnya ya. Oh ya udah saya lakukan. Sekarang saya udah kayak begitu aja udah gitu. Yang jelas kita tidak melanggar aturan. Yang jelas tujuan politik kita nggak berubah. Yang jelas kita tetap anti yang namanya money politics. Gitu. Tapi soal di luar itu ya kita lihat lagi ke aturan PKPU. Udah, kalau saya sih kayak begitu sekarang. Wih, luar biasa. Tapi kemarin aku lihat postingannya Bang Dede ini soal waktu masih udah capek di korban banjir ya? Iya. SMK. Iya, SMK. Dia kritis banget ngomongin soal kritis banget. Iya. Iya, jadi kayak gini, saya mendapat laporan ya dari warga bahwa di dapil saya Jakarta Timur ada banjir ya. Awalnya saya menyalurkan bantuan gitu. Bantuan ini berupa kebutuhan pokok. Dan ini bantuan kemanusiaan ya. Kemudian mereka minta untuk ketemu saya. Gitu. Masa kita udah ngeliat bantuan, ngerasain bantuannya, tapi belum ketemu orangnya, kurang lebih kayak begitulah. Nah,
kemudian tim saya ke lapangan ternyata masih ada beberapa RT lagi yang belum terima bantuan. Lalu saya komunikasikan ke TKN Fanta, tempat saya berada di dalam tubuh TKN itu adalah TKN F ya, Fanta ya. Kalau A kan Bravo, A Alpha, B Bravo, Charlie sampai Golf. Nah, saya di Fanta, Penggalang Pemilih Muda. Nah, saya ajukan ke TKN Fanta. Saya bilang, bisa nggak nih TKN Fanta bantuin ini orang-orang ini, kayak gitu. Korban banjir nih. Korban banjir, biar saya yang salurkan ya, saya yang sampaikan salam Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk orang-orang ini gitu. Nah, kemudian dikomunikasikan ya oleh tim Fanta ke Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya. Instruksi mereka, jawaban mereka langsung sesegera mungkin. Harus turun? Iya, jadi logistiknya dari mereka ya, dari saya juga ada ya. Tapi dari mereka, dari kami sekian, kayak gitu. Maksudnya sekian itu sekian banyak bantuan. Ya udah saya turun ya. Saat saya di sana, tugas saya nggak mau cuman kayak bagi-bagi gitu. Jadi saya kepengennya menyerap aspirasi juga lah, gitu. Saya menyerap aspirasi juga, dan itu kalau nggak salah dari siang, ya, sampai akhirnya maghrib. Nah, ada satu orang anak, gitu, karena masih pakai baju pramuka. Masih pakai baju pramuka, ya. Jadi mereka ini kalau saya bilang, ayo, siapa yang mau ungkapkan unek-unek, gitu, pada diem semua. Tapi ketika pas lagi break atau kayak gitu, mereka datangin saya satu-satu. Rame nggak kelar-kelar itu, gitu. Kalau langsung rame-rame kan enak, semuanya ada yang dengar. Ini enggak, kayaknya mereka pemalu kali. Mungkin kaitannya sama permasalahan ekonomi kan. Jadi agak rahasia urusan gitu. dapur. Urusan dapur ya. Nah, saya datangin satu-satu dan akhirnya udah kelar, ini saya pikirin udah selesai kali ya, gitu kan, capek juga ya. Ini misalnya tim saya udah ada yang, Bang, udahlah makan aja dulu. Jadi sambil makan, Bang. Jadi ada yang bagian saya ngomongnya sambil makan gitu. Terus ada yang, Bang, ini minum dulu, Bang, kayak gitu-gitu kan. Jadi tim saya udah nyodorin saya asupan-asupan gizi lah gitu ya. Cuman di saat yang bersamaan saya nggak bisa break. Karena orang-orang ini datang terus kan. Dan buat saya, mungkin buat mereka itu adalah sebuah kesempatan yang mewah gitu. Untuk bisa langsung nyampein unek-unek. Bahkan dia duduk karena kursinya kursi ini kan, kursi bakso tau kan? Kayu. Kayu yang panjang. Jadi mereka duduk persis di samping saya gitu. Jadi ya mungkin buat mereka itu momen yang mewah. Jadi ya udah saya layanin gitu sampai saya udah capek banget dan udah terakhir nih selesai. Ada juga yang dagang keripik. Pak, beli, Pak. Pak, beli, Pak. Kan soalnya ada yang minta ke saya bilang saya nggak bisa. Kayak minta uang gitu ya. Saya bilang saya nggak bisa. Oh ya udah, saya dagang nih. Oh ya udah. Dibawain keripiknya banyak banget gitu. Pak, beli, Pak. Wah, tapi cuman saya nyoba dulu ya. Saya cobain. Sebenarnya biasa aja. Cuman ya udah, spiritnya saya hargain. Jadi ya udah saya beli 5 bungkus, saya bilang kayak begitu. Akhirnya saya beli gitu dan ya kan saya beli, akhirnya nggak ngasih uang kan. Nah, udah itu semuanya selesai. Udah lewat itu maghrib. Lewat jauh itu maghrib udah. Datang bocil. Anak SMK. Pakai baju pramuka. Pakai baju pramuka. Jadi dia datang nyamperin saya, dia bilang, Pak, saya mau nanya gitu. Oh iya, pertama-tama kan saya harus mengamankan dulu apakah saya sesuai aturan apa enggak. Saya nanya, kamu udah punya KTP belum? Gitu. Oh udah, Pak. Loh emang kamu kelas berapa? Saya kelas 11, Kak. Pak, 11 SMK gitu katanya kan. Terus oh berarti udah bisa milih, udah katanya. Oh ya udah, berarti saya nggak nyalain aturan. Baru saya bilang ya udah silakan ngomong kayak gitu. Nah, ternyata si Wiwit, namanya Wiwit ya. Wiwit ini jauh lebih kritis daripada orang tuanya ya atau warga-warga lain yang jauh lebih senior gitu ya. Ketika dia berbicara soal, awalnya dia berbicara soal kebutuhan dia sebagai warga negara muda. Gitu. Gen Z. Sebagai Gen Z ya, dan orang seperti Wiwit ini udah tahu yang mana haknya dia loh. Sebagai warga negara muda ya, yang mana kewajibannya. Tapi yang bikin saya kaget saat itu adalah dia ngomong soal misalnya pajak. Coba. Iya, dia ngomong soal pajak, terus dia ngomong soal transportasi yang berkeadilan. Coba bayangin, anak sekecil itu kita ngeremehin di awal kan. Cuman ketika peluang untuk berbicara itu kita berikan, kita kagum gitu. Ternyata anak ini sudah berkembang gitu ya, sudah tumbuh sejauh melampaui apa yang kita bayangkan kayak gitu. Terus apalagi ya yang dia tanyakan ya, pajak.
transportasi yang Pendidikan. berkeadilan. Oh ya, pendidikan. Dan juga, wah ini keren banget dia nanya nih. Dia nanya gini, Pak, kita kan masih tumbuh berkembang. Nggak mungkin kita cuma belajar dari sekolah. Gitu. Sementara sekolah nggak memberikan kita waktu untuk belajar di luar kurikulum sekolah. Gitu. Saya kan langsung ingat, saya kan S2 Swedia. Saya langsung ingat Finland. Saya langsung ingat, iya sistem pendidikan terbaik di dunia adalah Finland. Di mana di sana sekolah nggak boleh ngasih PR. Karena anak-anak itu harus main. Gitu. Karena anak-anak itu harus ibaratnya menyalurkan apa yang menjadi minat mereka di luar kurikulum formal. Kayak gitu. Bahkan mereka sekolah cuma 4 jam loh. Nah, ada tidur siangnya. Ada tidur siang. Pun demikian mereka adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik. Saya kan langsung ingat kayak begitu ya. Nah, anak ini belum pernah ke Finland. Gitu. Ini anak belum pernah ke Finland ya. Bahkan tergolong dari keluarga nggak mampu. Usianya baru 17, baru menginjak 17 tahun ini ya. Dia sudah kepikiran untuk mengembangkan diri itu nggak cuma di kurikulum formal gitu, nggak cuma di sekolah gitu. Dan dia bilang juga kok, saya itu kan juga tadi Bapak beli keripik itu dari ibu saya. Gitu. Jadi saya juga kepengen bantuin ibu saya. Ya maksudnya di luar main sama teman-teman gitu-gitu ya. Yang dimana buat saya semuanya itu make sense gitu. Semuanya itu make sense. Dan ya sudah, saya pikir ya sudah. Kalau saya di DPR pasti nih saran dari Wiwit ini akan saya perjuangkan ini. Dan ini benar banget. Dan ini udah terbukti kok di negara maju. Bahwa mereka banyak hal-hal yang di luar kurikulum akademik itu baik untuk tumbuh kembang si anak. Kalau di Jepang misalnya kedisiplinan kan. Di Jepang itu kan misalnya si kamar mandi sekolah kan bersih itu hasil kerja bakti. Bukan hasil karyawan. Disiplinnya luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Dan itu bukan kurikulum formal yang mereka pelajarin di buku lalu ada ujiannya lewat komputer segala macam, nggak gitu. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kita kaget. Kemarin itu saya kaget banget ketemu Wiwit ini ya. Saya kaget banget. Yang lainnya itu standar lah, misalnya kartu Jakarta Pintarnya bermasalah. Itu kan programnya Pemprov. Ya, cuma kan warga tuh mungkin nggak membedakan ya. Dan saya kan dari PSI yang dimana kami sudah punya dewan di DPRD, sehingga relevan lah ketika mengadu ke saya. Kemudian aduan tersebut saya sambungkan gitu ke anggota legislatif kita yang di DPRD dan ya ada dan di follow up kok, di follow. Dan itu memang tugas mereka di DPRD gitu. Kalau saya bilang kalau misalnya ini anggota DPRD nggak nge-follow up, biar saya yang jewer. Kebetulan saya ketua DPP kan, saya punya otoritas. Emang tugas mereka kok kayak gitu. Tapi Bang, untuk di Dapil 1 ini berapa targetnya untuk PSI DPR RI-nya? Dapil 1 Jakarta Timur ya. Ini juga lucu nih cerita. Awalnya satu. Ketika ketumnya masih Bro Giring ya. Itu awalnya 1 gitu ya. Terus saya dengan sesama caleg DPP yaitu Valdo ya. Yang nomor urut 1. Nomor urut 1, saya nomor urut 2 kan. Itu udah oke. Kita ditargetkan 1 kursi gitu. Lu nyumbang sekian puluh ribu, gua nyumbang sekian puluh ribu. Gotong royong Kayak gitu kan. Terus habis itu kita atur semuanya ya, jangan sampai kanibal ya. Antara caleg PS ini nggak boleh kanibal karena kita masih ngincar 4% kan. Supaya suaranya nyebar gitu. Terus habis itu kalau mau ngambil tematik nih misalnya, lu udah ngambil futsal, gue jangan ngambil futsal lagi. Kayak gitu, gue ngambil yang lain. Misalnya bulu tangkis atau apa kayak gitu loh. Kalau nggak salah dia udah ngambil futsal, saya tuh ngambil pingpong waktu itu. Nah, hal-hal kayak gini lah. Nah, kemudian berganti ketum kan? Berganti ketum, Mas Kaisang masuk. Mungkin dia ngelihat kali yang rapat di DPP ini ada 2 gitu. Calegnya di Jaktim, ya kan? Dua-duanya sama-sama songong lagi kan? Dua-duanya sama-sama songong, ya udah, awas nih Jaktim, nggak boleh 1 kursi gitu. Jaktim 2. 2. Terus suatu momen pernah Valdo dipanas-panasin. Mas Valdo masa sih mau bisa kalah sama Mas Uki? Kayak gitu-gitu. Dan itu beneran terjadi itu momen. Itu beneran terjadi. Jadi dia panas-panasin kita. Gitu. Jadi ditargetin 2 per kursinya itu kalau nggak salah kemarin itu 2019 per kursi terakhir 120.000. 120. Berarti target minimal Bang Dede ya aman-amannya 300 berdua 300 kursi. berdua. 2 kursi. Cuman ya begitulah.
saya sendiri sih sebenarnya ya udah siapapun di antara kita yang lolos, yang penting sekarang kita bekerja untuk PSI 4% aja dulu, gitu ya. Karena saya udah ngelihat fenomena di partai lain tuh nggak begitu. Di partai lain itu misalnya ya, tradisi partai mereka di dapil tersebut misalnya itu 2 kursi. Nah sesama caleg di partai tersebut itu rebutan di 2 kursi itu cakar-cakaran. Nah PSI kan setidaknya sekarang ya, saya sih berharap ke depannya itu tetap nggak kanibal dan nggak berebutan gitu. Tapi setidaknya sekarang kita belum dimensi permasalahannya belum di situ gitu. Jadi masih nyari masih kita harus keluar sebarkan. Kita kolam yang berbeda. Gitu. kolam siapa nih gitu. Karena kita belum punya kolam kan. Tapi dengar-dengar Bang, sebelum ini tadi ngomongin soal 4%, tapi dengar-dengar PS ini targetnya lebih dari itu. Ya. Saya pernah juga sih ditanya ya di sebuah podcast yang lain bahwa katanya PSI targetnya 9%, 8% kayak gitu kan. Ya kalau dari rapat-rapat resmi sih yang penting kita lolos parliamentary threshold aja gitu. Nggak usah ngoyo-ngoyo deh berapa persen. Yang penting itu aja. Itu aja sebenarnya sudah membutuhkan kerja keras kok. Jadi nggak usah, kita nggak berani ngeklaim terlalu muluk-muluk lah soal target lah. Tapi tadinya kan 2019 1,89. Ya. Terus kemudian ini apa karena masuknya Mas Kaisang? Karena targetnya harus ini nih masuk parliamentary threshold. Harus lebih dari 4%. Sebenarnya sebelum Mas Kaisang masuk pun sudah targetnya lolos ke DPR kok gitu. Yang berbeda tuh bukan targetnya, tapi semangat dan keyakinannya itu menjadi lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa bohong ya bahwa bergabungnya Mas Kaisang, apalagi kemudian didapuk menjadi ketua umum, di sini ada suntikan elektoral pasti. Jadi ketika beliau baru bergabung, belum melakukan kerja-kerja safari politik, itu aja elektabilitas kita sudah mulai menunjukkan kenaikan. Ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh. Secara langsung yaitu ya pemilihnya melihat langsung gitu, pemilih Pak Jokowi kan, pemilih tradisional Pak Jokowi itu melihat Mas Kaisang gabung, mereka mulai masuk ke PSI. Seminggu pertama 13.000 orang yang gabung tuh. Wow. Dampak tidak langsungnya adalah mereka-mereka yang sudah lama di PSI, di struktur atau pencalekan, itu kan otomatis menjadi semakin semangat. Keyakinan mereka itu menjadi semakin kuat gitu bahwa kita akan lolos ya. Apalagi sekarang udah dipegang oleh Mas Kaisang gitu. Inilah dampak elektoralnya ya dengan masuknya Mas Kaisang apalagi didapuk menjadi ketua umum PSI gitu. Tapi nggak hanya dampak elektoral, dampak yang lain juga lah, cara komunikasi politik kita juga udah berbeda kan. Berarti optimis sekali nih 2024 PSI lolos parlemen. Optimis lolos. Tinggal kalau ditanya berapa persennya, yang penting lolos udah. Nggak ada 9%, 8% atau 7%? Enggak lah, enggak. Cuman mudah-mudahan itu nyampe ya. Jadi kalau misalnya targetnya tuh lolos minimal berarti 4%. Kalau 5% syukur, 6% syukur, 7% syukur, 8% harus. Gitu 8% harus. Nah, ini harus dikunci di sana. Tapi Bang Dede, ini sebagai ketua DPP juga, mungkin sudah banyak yang tanya perkara isu-isu yang terkait bahwa itu juga disampaikan oleh Bro Ketum kan waktu itu bahwa PSI ini dikembalikan ke empunya, yang punya. Gitu kan. Terus kemudian ada lagi konsep PSI soal Jokowisme gitu. Ini kan menguatkan perspektif publik isu-isu di lapangan bahwa memang PSI ini miliknya Jokowi. Pak Presiden. Enggak. Benar atau tidak? Enggak. Kalau kita berbicara kepemilikan yang dimaknai secara awam, berarti ownership ya, PSI ini kan partai yang terbuka. Artinya PSI ini dibiayai oleh publik. Kami melakukan fundraising kemana-mana. Jadi ada satu divisi di Bapilu kami. Ini memang kerjanya itu fundraising. Dan fundraising ini salah satunya kami lakukan itu karena kami nggak kepengen partai kami ini di kafling oleh 1-2 kelompok kuat yang punya uang kayak gitu. Sehingga apa yang kami lakukan ini adalah ya sudah, karena ini adalah partai publik, maka partai ini harus dimiliki oleh publik. Jadi kalau ownership itu clear di situ ya. Nah, terkait dengan dikembalikan kepada yang punya, saya ingat banget waktu itu Bro Giring tuh ulang tahunnya ke-40 kan.
Dan saat itu beliau membuat sebuah video pengakuan, sebuah public statement ya, bahwa beliau akan segera mengembalikan tongkat estafet kepemimpinan beliau di PSI itu kepada seseorang ya yang lebih muda. Dan yang dimaksud dengan yang punya di sini adalah anak muda. Jadi di PSI itu belum pernah ada ketua umum yang 40 tahun. Oh, jadi soal anak muda. Anak muda, iya. Jadi Grace Natali misalnya, waktu itu dia mundur ya, step down dari jabatan ketua umum itu umur 38. Misalnya kayak begitu ya. Nah ini Bro Giring ini waktu itu udah 40 nih. Sebenarnya nggak ada aturan yang melarang. Walaupun memang di aturan lama kita kepengurusan itu sebaiknya atau seharusnya itu di bawah 40. Cuman kan kemudian setelah pemilu 2019 kita mengoreksi beberapa aturan lama menjadi aturan baru yang dimana sekarang 40 tahun nggak apa-apa gitu. Cuman kan ketua umum ini simbol gitu, walaupun aturannya nggak apa-apa, cuman ketua umum ini simbol gini. Nih contohnya aja ya, caleg DPR RI kita ya, caleg DPR RI itu kan biasanya paling senior ya. Iya. Itu 55% itu di bawah 40 tahun loh. Gitu. Untuk PSI? PSI, iya. Jadi apa namanya, mungkin ya di sini Bro Giring menganggap bahwa dirinya udah nggak representatif lagi. Gitu, untuk menjadi simbol anak muda gitu, karena usia udah 40. Nah, di saat yang bersamaan sebenarnya jauh sebelum Bro Giring itu ulang tahun, antara Bro Giring ya, Bro Mongol Stress yang stand up comedian, terus Bro Badai ya, Badai Krispati, dan Bro William, anggota DPRD kita yang kemarin namanya mencuat karena mergokin anggaran Aibon. Ini udah kenal sama Mas Kaisang gitu. Jadi contohnya Bro Giring ini sering main FIFA sama Mas Kaisang kayak gitu. Jadi obrolannya itu pada awalnya iya sudah lama dan awalnya bersifat informal. Cuman karena informal ini kan menjadi lebih genuine ya. Soal kadang-kadang Mas Kaisang tuh nanya PSI itu apa sih gitu. Kemudian kenapa sih PSI ambil sikap begini? Terus kenapa sih misalnya PSI punya platform ini, kenapa enggak itu? Dan percakapan itu terjadi secara natural dan genuine sampai di titik Mas Kaisang itu merasa ini kenapa enggak saya seriusin aja ya, kayak begitu. Nah, kembali kepada ketika Bro Giring membuat public statement yang video itu ya. Nah, kemudian isu soal bergabungnya Mas Kaisang itu ke PSI itu mulai terdengar, tapi baru berupa isu ya. Artinya nggak ada yang bisa mengkonfirmasi, memvalidasi atau verifikasi. Nah, ketika isu itu berhembus kencang, mulai nih, ini kayaknya ganti Kaisang nih, kayaknya diganti Kaisang nih, kayak gitu-gitu ya. Dan ketika Mas Kaisang beneran bergabung ke PSI, ya. Kemudian di bawah itu yang menginginkan udah Mas Kaisang aja gitu. Saya sendiri juga dapat WhatsApp banyak banget. Tapi sebenarnya kalau di internal bergantinya dari Bro Giring ke Mas Kaisang ada ini nggak? Ada penolakan nggak dari teman-teman? Nah ini saya akan ceritakan kronologi ya. Kami menerima banyak sekali permintaan karena kan Bro Giring udah mau mundur ini sudah kencang ya, karena dia sudah buat public statement. Tapi tentang siapa penggantinya, ini kan masih belum jelas. Awalnya isu Mas Kaisang bergabung itu berhembus. Bergabung ya, belum menjadi ketua umum. Lalu isu tersebut menjadi kenyataan. Lalu yang dari bawah, ini menginginkan Mas Kaisang untuk menggantikan atau melanjutkan kerja-kerjanya Bro Giring gitu. Nah, begitu Mas Kaisang login ke PSI, ya, ini yang dari bawah ini WhatsApp-nya banyak banget masuk ke teman-teman di DPP. Dan pada saat itu reaksi kami adalah, oke, kita buktikan beneran nggak nih 38 pengurus DPW kami undang ke Jakarta ya untuk melakukan Kopdarsus. Kalau di partai lain mungkin ini Munaslup ya. Kopdarsus itu Kopdar khusus. Kopdar khusus. Iya. Nah, mereka kami tanyakan, ini bener nggak sih kalian itu menginginkan Kaisang untuk melanjutkan kerja-kerja Bro Giring gitu. Seperti yang kami terima di WhatsApp gitu. Dan ini kan mau diformalkan ya, makanya Kopdarsus ya. Nah, di saat yang bersamaan Kopdarnas lagi disiapkan di Jakarta Theater nih. Jadi Jakarta Theater itu udah siap dengan 2 skenario sebenarnya.
Kayak saat itu ya, udah siap dengan 2 skenario, walaupun kami yakin skenario A ini yang pasti ini, karena kan kami menerima aspirasi duluan ya. Tapi belum diformalkan. Nah, di Kopdarsus 38-38-nya dari perwakilan provinsi atau Dewan Pimpinan Wilayah, semuanya mau Mas Kaisang menjadi ketua umum kita. 38 provinsi. Bulat, aklamasi. Alasannya beda-beda. Ya, alasannya beda-beda. Ada yang alasannya pragmatis. Saya nggak bisa bohong. Alasan pragmatis itu pasti ada. Karena suntikan elektoral. Ya. Ada alasannya yang ideologis yang tadi dibahas soal Jokowisme. Ya, karena Mas Kaisang ini bisa menjadi penyambung simbol dari Jokowisme tersebut. Ada yang alasannya alasan teknis bahkan. Yang wah ya karena gaya komunikasi Mas Kaisang ini cocok gitu. Dengan kami, dengan kekinian, dengan zaman dan lain-lain. Jadi alasan bisa beda-beda. Tapi keputusannya semuanya sama, 38-38-nya menginginkan Mas Kaisang. Lalu langsung diformalkan, ya dibuatkan SK, yang dimana SK-nya kemudian dibacakan di Kopdarnas jam 7. Jadi Kopdarsus jam 3 sore di DPP, ya. Kemudian Kopdarnas jam 7 di Jakarta Theater. Nah, DPP dengan Jakarta Theater itu kurang lebih jarak 2 menit lah kalau berkendara. Dekat banget memang. Gitu. Nah, inilah yang terjadi ya, terkait dengan Jokowisme misalnya ya. Kami ini sejak awal ya, sebelum kami tahu bahkan bahwa Mas Kaisang ini sering main FIFA ya sama Bro Giring. Kami ini kan sudah sejak awal itu tegak lurus ya bersama Pak Jokowi, itulah yang menjadi tagline kami gitu. Kemudian kami itu ditanya gitu, kenapa Pak Jokowi gitu? Karena beliau ini sudah menetapkan standar baru kepemimpinan nasional. Kepemimpinan yang berani ya, kepemimpinan yang out of the box dan berkarakter gitu untuk mewujudkan Indonesia yang progresif, Indonesia yang maju, berdaulat dan berkeadilan dalam artian yang sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian yang kami tuang ke dalam sebuah paham yang kami sebut Jokowisme. Nah, apa itu Jokowisme? Jokowisme itu punya kekhasan itu ada 2. Yang pertama adalah kepemimpinan yang orientasi kepemimpinannya, pembangunannya itu udah nggak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris, gitu. Lalu kepemimpinan yang kedua ya, yang betul-betul ingin memanfaatkan hasil perut bumi Nusantara (NKRI) itu untuk manfaat atau kebermanfaatan NKRI itu sendiri, gitu. Yang dalam hal ini adalah hilirisasi, gitu. Coba pemimpin yang berani melakukan hilirisasi. Ini adalah pemimpin yang berani, bernyali, dan berkarakter. Gitu. Hilirisasi ini sebenarnya undang-undangnya itu udah ada loh. Sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Beberapa tahun sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Tapi kemudian setelah digodok, dimatangkan, dan lain-lain, ya, pertamanya keluar aturan atau ini instruksi dari presiden, lalu benar-benar menjadi peraturan Menteri SDM itu tahun 2019. Dan itu butuh nyali loh. Karena banyak pihak terusik ya, negara maju, dunia pertama itu terusik. Pemodal-pemodal. Iya, karena kenyamanan mereka itu terganggu. Mereka kan sudah terbiasa menjadi mereka negara maju ya. Sisanya negara dunia ketiga itu adalah supporting aja buat mereka supaya mereka terus menjadi negara maju kayak begitu. Nah, apa yang Pak Jokowi lakukan ketika pertama kali melakukan hilirisasi ya, yang dimana di dalam kebijakan hilirisasi itu adalah larangan ekspor bahan mentah, Pak Jokowi mengatakan bahwa Indonesia juga berhak maju, gitu. Dan ini butuh keberanian. Bayangin yang dilawan itu nggak main-main. Uni Eropa pertama, kemudian Uni Eropa ngadu ke WTO, WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa kan. Kemudian IMF juga pernah ya memberikan rekomendasi atau saya sih menyebutnya tekanan ya. Supaya ini ditinjau ulang, cuman tinjau ulangnya bahasa IMF itu kan artinya dicabut. Ya kan? Saya kan juga pernah bekerja di lembaga internasional. Terus habis itu ya macam-macam lah ya, yang dilawan itu macam-macam, dan di internal pun juga ada gitu yang sempat bilang ini sih kebijakan tolol segala macam, walaupun akhirnya orangnya minta maaf ya. Yang kita appreciate lah bahwa beliau ini minta maaf. Tapi intinya ini membutuhkan nyali yang luar biasa besar. Gitu. Nah, itulah dia ya terkait dengan hilirisasi. Kekhasan dari Jokowisme itu. Berarti bukan soal sosoknya. Bukan, ini adalah nilai. Justru yang kita mau, kenapa kita gaungkan sebuah paham ya bernama Jokowisme, supaya ketika sosoknya udah nggak berkuasa,
nilainya ini stay, gitu. Legacy ini stay di sini sebagai standar kepemimpinan yang diinginkan oleh Indonesia tuh harusnya setidaknya tuh segini. Pertama soal Indonesia sentris, yang kedua soal kedaulatan hasil perut bumi Nusantara. Oke. Gitu. Jadi kurang lebih begitu ya, panjang begitu. Ya? Panjang ternyata. Wah. Tapi nggak apa-apa sama Bro Dede ini kalau ngobrol saya seneng ngobrolnya dengerinnya enak banget gitu. Tapi nanti lain kali kalau ada waktu lagi kita undang lagi untuk topik yang lain ya. Siap. Ya. Tapi terakhir mungkin untuk konstituen di rumah atau di seluruh masyarakat Indonesia boleh untuk menjelang pemilu 2024. Siap. Saya Dede Prayudi, saya adalah caleg DPR RI ya dari PSI untuk Jakarta Timur. Dan kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya sudah muak banget sama korupsi ya, dan kepengen banget koruptor kita bikin miskin ya, karena mereka di penjara aja nggak miskin kok gitu ya. Pengen banget koruptor kita bikin miskin sehingga yang belum korupsi jangan sampai korupsi karena takut dimiskinkan juga ya. Maka yang memiliki komitmen paling tinggi ya, yang memiliki pengesahan RUU perampasan aset ya sebagai agenda utama politik itu adalah PSI. Gitu. Jadi izinkan saya untuk berkelahi ya di DPR RI nanti untuk mengesahkan RUU perampasan aset dan juga rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal sebagai pencegahan korupsi. Itu aja dari saya, dan untuk teman-teman atau kakak-kakak adik-adik yang masih merasakan bahwa layanan kesehatan di Indonesia, pertama capek bayar iuran ya, kedua menjadi anggota BPJS, tapi ketika ke lapangan kok layanannya nggak adil ya, karena yang punya uang itu seperti jalan tol ya, nggak ngantri, nggak macam-macam, sementara pasien BPJS itu rada-rada sulit. Nah, inilah yang akan kita perjuangkan juga, yaitu ingin merevisi Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN. Saya pikir segitu aja ya. Wih, siap. Terima kasih Bro Dede Prayudi. Ya. Ini kalau mungkin nanti masyarakat Jakarta Timur yang nonton, nih jangan lupa nih. Siap. Bro Dede Prayudi. Nomor 2. Nomor 2. juga nomor 2. Pas. Oke, kalau nanti masih ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Siap.